welcome back di my channel. Apa kabar semua kalian? Semoga kita baik-baik dan sehat selalu, serta selalu dilimpahkan rezeki bagi kita semua. Amin. Di video kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang fakta negara Malaysia. Yang ini fakta yang saya ketahui. Tapi guys, sebelum memulai videonya, yang belum subscribe channel ini, ditekan ya tombol subscribe-nya. Oke, fakta-fakta ini yang saya pelajari ya setakat saya atau selama saya duduk di Malaysia. So, jika ada penjelasan atau pengucapan kata saya yang salah ataupun fakta-fakta yang saya akan bagi tahu ini salah, kurang tepat penjelasan saya, mohon dimaafkan dan mohon dikoreksi di kolom komen ya. Yang pertama, memiliki kesultanan tertua di dunia. Wow, amazing. Yes, betul sekali. Malaysia mempunyai kesultanan tertua di dunia. Guys, istilah kesultanan itu di Indonesia dipanggil sebagai gubernur. So, negara Malaysia memiliki 9 kesultanan guys. Di antara lain ialah yang pertama Kesultanan Johor, yang kedua Kesultanan Kedah, yang ketiga Kesultanan Kelantan, yang keempat Kesultanan Pahang, yang kelima Kesultanan Perlis, yang keenam Kesultanan Terengganu, yang ketujuh Kesultanan Selangor, yang kedelapan Kesultanan Negeri Sembilan, yang kesembilan Kesultanan Perak. Kesultanan Kedah ialah kesultanan tertua di dunia yang berdiri sejak tahun 1136. Kesultanan Kedah yang dulunya berdinasti bangunan Hindu, tapi tidak lama kemudian berubah jadi bangunan Islami. Kesultanan ini semua berada di bagian negara semenanjung Malaysia. Yang kedua ialah agama di Malaysia mayoritas agama Muslim. Dan selebihnya ialah agama Hindu, agama Buddhis atau Buddha, agama Kristen, kepercayaan-kepercayaan lainnya. Tetapi agama Islam adalah mayoriti di negara Malaysia. Yang ketiga, bangsa. Negara Malaysia memiliki 3 bangsa, yaitu bangsa Melayu, bangsa Cina, bangsa India. Tapi di negara Malaysia mayoriti kebanyakan bangsa Melayu. Yang keempat ialah bahasa negara Malaysia. Bahasa negara Malaysia digunakan dengan bahasa Melayu ya. Selain bahasa Melayu, orang Malaysia juga kerap atau sering berbahasa Inggris, atau bisa dikatakan mereka itu selalu mencampur bahasa Melayu dengan bahasa Inggris. Dikarenakan orang Malaysia jika mengejek atau spelling huruf itu, mereka spelling pakai bahasa Inggris ya. Dan bahasa Malaysia juga banyak kosakata Inggris digunakan dalam sehari-hari. Mereka banyak menggabungkan kosakata Inggris dengan kosakata Melayu. Contoh kosakata Inggris yang selalu mereka gunakan dalam sehari-hari, misalnya bag. Nah, itu kan bahasa Inggris, tapi orang Melayu atau orang Malaysia panggil tas sama kita. Tas itu ialah bag, paper, bicycle, dan masih banyak lagi kosakata Inggris yang selalu kerap mereka pakai dalam perbincangan atau perbicaraan sehari-hari. Jadi, tidak heran kalau orang Malaysia rata-rata boleh berbahasa Inggris. Nah, selain itu, ada bahasa Cina, India, dan bahasa-bahasa daerah lainnya. Kalau bahasa-bahasa daerah lainnya, negara Malaysia sangat mempunyai banyak sekali ya bahasa-bahasa daerah. Yang saya sebutkan hanya beberapa saja ini.
Nah, ada bahasa daerah Kelantan, ada bahasa daerah Iban, ada bahasa daerah Sabah gitu. Ada bahasa daerah banyak lagi. Jadi negara Malaysia itu banyak bahasa daerah masing-masing gitu. Yang kelima ialah negara Malaysia terbagi dua. Maksud saya wilayahnya terbagi dua, yaitu yang pertama wilayah Semenanjung, itulah yang saya tempati ini seperti Penang, Kuala Lumpur, dan bagian satu lagi yaitu wilayah Sabah dan Sarawak, yang itu di perbatasan Pulau Borneo ya, yang kalau bagi orang Malaysia itu dipanggil Pulau Borneo, tapi kalau bagi kita orang Indonesia itu kita panggil Pulau Kalimantan. Nah, jadi kalau di Malaysia itu ada dua wilayah, yaitu wilayah Semenanjung dan wilayah Sabah dan Sarawak. Nomor 6 guys, ialah di Malaysia tidak diperbolehkan atau tidak dibenarkan kawin agama Muslim dengan agama lainnya. Jadi kalau agama Muslim kawin mesti sama agama Muslim. Kalau agama Muslim kawin dengan agama lainnya yang non-Muslim, itu tidak dibolehkan. Yang ketujuh ialah negara Malaysia memiliki jembatan yang terpanjang di Asia Tenggara, tepatnya jembatan kedua yang ada di Pulau Pinang. So itu selalu kami lalui ya, karena saya juga duduk di Pinang gitu. Jadi jembatan itu dinamai jembatan kedua Pulau Pinang. Jarak jauhnya atau panjang jembatan itu kira-kira 23,5 km ya. Di mana jembatan itu ialah penghubung dari seberang ke Pulau Pinang. Jadi jembatan itu memang sangat panjang ya. Saya juga pertama kali melihat jembatan itu sangat kagum ya. Wow, amazing. Begitu melihat indah dan panjang. Di jembatan di Pinang ini ada dua, tapi dua-duanya saya sudah jalani, memang betul-betul amazing. Tapi yang selalu saya jalani, maksud saya yang selalu saya lalui itu adalah jembatan yang pertama, dikarenakan jarak rumah saya dengan jembatan lama ini yang lebih dekat. Nah, kalau ke jembatan yang nomor 2 itu agak jauh ya, so kita selalu pakai jembatan yang first. Yang ke-8 ialah Malaysia mempunyai atau memiliki menara kembar yang tertinggi di dunia. Negara Malaysia memiliki tower yang itu menara kembar yang dipanggil itu Tower Petronas ya. Memang saya first time juga melihat itu. Wow, amazing. Suatu kebanggaan, kagum ya tahu. Dulu saya pertama kali datang ke Malaysia langsung ke sana jalan-jalan, karena melihat di televisi atau di berita-berita mana kalau Kuala Lumpur, Malaysia itu identik dengan menara kembar ya. Jadi pertama kali saya melihat menara kembar itu, wow, amazing guys. Menara kembar memiliki 88 lantai dan tingginya mencapai 400 meter. Nah, kalian boleh datang ke Malaysia jalan-jalan, kalian tengok itu Petronas tuh atau KLCC itu, wow, memang amazing. Apalagi malam guys, super amazing. Inilah fakta tentang negara Malaysia yang tidak ada dimiliki negara lain. Kan unik ya negara Malaysia ini. Selain unik budayanya, negara ini sudah maju walaupun kecil tapi sangat maju ya. Oke, teman-teman, jika ada penjelasan saya yang kurang tepat penjelasannya, mohon dimaafkan dan selalu ajari saya. Kalian bisa komen di bawah kolom komen, kita berbagi pengetahuan biar saya juga semakin mengetahui tentang negara Malaysia. Terima kasih buat support kalian yang telah melihat
video saya. Saya ucapkan beribu terima kasih dan sampai jumpa di next video. Bye bye.